Selamat siang, Fakta Terkini kembali hadir menemani Good People dengan rangkaian fakta hangat dan menarik yang terjadi hingga siang hari ini. Juga tentunya beragam inspirasi. Bersama saya Ajeng Suseno, kita mulai Fakta Terkini Rabu ini. Ya, mengawali kebersamaan kita kali ini miris ya, perang sarung awalnya adalah candaan sepulang sholat berjamaah. Terpicu diantaranya paparan medsos hingga pengabaian permainan bergeser menjadi aksi kekerasan. Berikut sekelumit fakta juga cerita para eks pelakunya. Pecah di sejumlah daerah, bukan lagi hanya canda sepulang sholat berjamaah. Perang sarung bermetamorfosa menjadi aksi beresiko bahaya penuh amarah. Pelaku hampir semua remaja tanggung usia sekolah. Malam dan dini hari jadi waktu rawan perang sarung berlangsung. Juga miris, sebab tawuran yang belakangan ramai berkedok perang sarung, belakangan pun disebut sedang tren dilakukan. Sarung yang sudah dimodifikasi dengan benda keras ataupun tajam disebut andalan. Tragis, fenomena lagi-lagi tak jarang sebabkan korban cedera, bahkan jiwa. Coba meredam. Sepekan lalu, Polsek Pesanggerahan Jakarta Selatan amankan sedikitnya 12 remaja yang terlibat perang sarung. Sarung yang digunakan dibuat sebagai senjata, diikat dengan batu, diduga dengan tujuan untuk melukai korban. Bahkan untuk aksi perang sarung, para anak-anak ini dilakukan dengan janjian di media sosial. Kita amankan 12 orang dari pihak korban dan beberapa dari tersangka. Kita dapati barang bukti, beberapa handphone juga sarung yang diikat di dalamnya berisi batu. Hiburan dan kesenangan. Begitu pengakuan salah seorang yang dulu pernah melakukan. Sarung yang biasa digunakan untuk sholat di gulung kecil memang untuk memukul, tapi tidak bermaksud menyakiti. Berbeda kini, perang sarung memang ditujukan untuk saling melukai. Kayak fun aja lah gitu. Apa yang kamu lakukan ketika perang sarung? Biasanya ngecepetin selpet gitu loh. Ya, sekarang sih lebih parah sih Bang. Jadi kadang bukan perang sarung aja, dia kadang isinya ada macam-macam, entah itu batu, beling. Kadang ada gear roda itu tau kan Bang. Jadi bukan di dalam, diikat. Jadi tuh bukan jadi kayak perang sarung, jatuhnya kayak tawuran sih kayak gitu. Perang sarungnya itu bukan antar teman lagi, tapi udah beda kampung. Kalau sepengalaman saya ya, saya nggak pernah ikutan yang antar kampung gini, cuman nonton aja lah gitu. Jadi dia tuh konteksnya benar-benar kayak tawuran, kayak sarung dibikin pecut gitulah, atau diisi batu. Tawuran remaja dalam bentuk apapun ini nyata bikin resah jika dibiarkan. Pasalnya, seiring waktu dan perkembangan teknologi, bentuk tawuran pun kian bervariasi. Perang sarung hanya satu di antaranya. Biasanya terpicu dari hal kecil. Emosi para remaja ini bisa pecah karena karakter psikisnya yang masih labil. Butuh pengakuan diri juga eksistensi dari kemampuan yang dimiliki. Kita melihat bahwa telah terjadi transformasi budaya yang tadinya menjadi budaya yang kita anggap sebagai suatu bentuk aktivitas penakalan atau apa, terus kemudian menjadi budaya subkultur yang kita sebut sebagai penyimpangan yang mengarah kepada kriminalitas. Ini disebabkan oleh 3 aspek. Yang pertama, perubahan subkultur ini akhirnya menciptakan suatu egosentris. Apakah kemudian mereka merasa lebih hebat, terus kemudian mereka bisa menjadikan kelompoknya itu sebagai orang-orang yang memang dianggap lebih jago daripada yang lainnya. Peribadatan dalam hal ini adalah setelah sholat atau kemudian menunggu waktu tarawih dan lain sebagainya. Tapi kemudian malah di pelampiasan waktu, orang-orang ini akhirnya menjadikan ajang sebagai berupaya untuk mencari jati diri, mencari kelompok-kelompok tertentu, bahkan kemudian menjadikan kelompok mereka lebih kuat daripada yang lainnya. Polisi pastikan tindakan tawuran adalah bentuk kriminal yang akan ditindak secara hukum. Oleh karenanya, peran keluarga amat penting, memberikan masukan positif bagi para remaja agar menyalurkan aktualisasi dirinya ke hal-hal positif.
Isan Sori melaporkan untuk NET.